namun juga mampu menjadi jurang kehancuran bagi para pelakunya. Segala kebaikan dan keburukan seakan terangkum dalam satu klik, dan semuanya kembali kepada orang yang berada di depan layar. Rasa takutnya pada Allah yang lebih kuat, ataukah godaan setan yang menguasai pikiran? Jika akal sehat mulai melemah, koridor agama dipandang sebelah mata, norma dan akhlak tidak lagi dihiraukan, asas kepantasan dan kepatutan tidak lagi diperhatikan, maka saat itulah setan akan mengambil alih kuasa terhadap kita. Sidang jamaah Jumat rahimahumullah, kita sadari maupun tidak, sedikit banyak hal-hal yang dipertontonkan baik di televisi maupun internet cukup berpengaruh bagi kehidupan kita, terlebih kalangan anak-anak dan remaja yang masih dalam kondisi labil. Ditambah lagi tidak adanya pengawasan dari kedua orang tua, sikap, pola pikir dan tindakan yang dipertontonkan media seakan menjadi tolak ukur hidup dan kiblat dalam metode kehidupan. Sikap adu tak aju, egoisme, membangkang perintah orang tua, menebarkan permusuhan dan sebagai perilaku negatif lainnya menjadi bumbu yang selalu ada di setiap tayangan. Hati kecil kita tentu tidak memikiri bahwa mayoritas tontonan yang ada hari ini lebih banyak sisi negatifnya ketimbang sisi positif. Uniknya, kita kadang lalai jika sejatinya tengah berada dalam cambuk perang. Para pemikiran, orang-orang kafir berusaha menjauhkan kaum muslimin dari nilai-nilai keislaman, sehingga yang ada hanyalah muslim sebatas pelengkap biodata yang buta akan hakikat agama yang dianutnya. Berkenaan dengan makar yang nampak halus tersebut, Allah SWT menggambarkan, "Walau tadallu ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum qul inna hudallahi wal huda wa la ittaba'ta ahwa'ahum ba'dal ladzi ja'aka minal ilmi ma laka minallahi min wali wala nasir." Yang artinya, orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu hingga kamu mengikuti agama mereka. Katakanlah, sungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang benar, dan sungguhnya jika kamu mengikuti kemauan mereka setelah pengetahuan datang padamu, maka Allah tidak lagi menjadi pelindung dan penolong bagimu. Quran Surah Al-Baqarah ayat 120. Dalam tafsir Al-Aisar tulisan Syekh Abu Bakar Jabir Az-Zairi dinyatakan, dengan ayat itu Allah SWT memberitahukan kepada Rasulullah SAW beserta kaum muslimin, sehingga disadari atau tidak kaum muslimin mengikuti agama mereka. Maka dari itu Allah mengingatkan Rasulullah dan umatnya agar tidak mengikuti orang-orang Yahudi dan Nasrani, karena Allah SWT telah mengaruniakan ilmu dan nikmat yang sempurna kepada umat Nabi Muhammad berupa agama Islam. Sidang jamaah Jumat rahimahumullah, 14 abad yang silam sejatinya Rasulullah telah memperingatkan kita akan kelakuan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Beliau bersabda yang artinya, "Sungguh kalian benar-benar akan mengikuti adat tradisi umat sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, bahkan sekiranya mereka masuk ke dalam lubang dak, niscaya kalian akan mengikutinya juga." Hadis riwayat Al-Bukhari. Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah yang dimaksud itu orang-orang Yahudi dan Nasrani?" Rasulullah SAW menjawab, "Paman, kalau bukan mereka, lantas siapa lagi?" Sidang jamaah Jumat rahimahumullah, maka dari itu sudah selainnya kita mulai sadar diri dan sadar posisi, menyingsingkan lengan untuk kemudian bersatu pada membentuk maka orang-orang kafir yang ditebarkan melalui berbagai media, baik media elektronik maupun media cetak. Jika kita adalah sosok orang tua, sudah sepatutnya membentengi putra-putri kita dengan kerusakan moral melalui media. Saat kita mampu memberikan smartphone terbaru untuk putra-putri yang kita sayangi, jangan dulu bawa hadir. Bahkan kita perlu mawas diri. Bisa jadi tanpa kontrol dan kemudian kita mengawal mereka dalam menggunakan smartphone, tak ubahnya kita mengayuhkan racun mereka, menghancurkan akhlak mereka. Maka alangkah indahnya sikap yang ditunjukkan oleh Ali bin Hashim Al-Wajid dalam menjaga akhlak putranya sembari menyerahkan uang senilai 1000 dirham. Ia berkata, "Pergi dan tempuhlah perjalananmu untuk mencari ilmu. Aku tidak mau melihat wajahmu kecuali bersamamu ada 100.000 hadis." Dan di kemudian hari
Putranya itu menjadi salah satu ulama yang disegani dan memiliki 30.000 murid. Jika kita merupakan seorang pendidik, sudah menjadi kewajiban kita menanamkan pendidikan agama, moral, dan budi pekerti kepada setiap siswa. Selain cakap dalam perkara dunia, anak didik harus memiliki nilai-nilai keagamaan sebagai pengimbang. Karena tidak sedikit orang yang memiliki pintaran justru memanfaatkan kecerdasan guna mencelakakan orang lain dan menguras harta benda mereka. Sidang jamaah Jumat rahimahumullah. Berikutnya, mari kita saling berbenah diri. Kita jaga akhlak generasi penerus dan mengawal mereka melalui pengajaran ilmu agama. Karena tantangannya akan dihadapi oleh anak cucu kita kelak jauh lebih berat ketimbang yang kita hadapi hari ini. Media elektronik maupun cetak tak henti-hentinya menampilkan berbagai macam fitnah, baik fitnah syubhat terlebih fitnah syahwat. Karena seringnya kedua hal itu ditampilkan dan dipertontonkan, seakan diri kita tersihir lupa bahwa keduanya adalah musuh yang nyata yang perlu diwaspadai. Perkara yang sejatinya buruk karena ditampilkan terus-menerus di berbagai media kadang mampu menanamkan anggapan di dalam bawah sadar kita bahwa hal itu bukanlah suatu dosa. Sebaliknya, perkara sunnah seperti memelihara janggut karena sering ditampilkan secara kontinu dan berkala bahwa salah satu ciri teroris adalah berjanggut, maka hal itu akan memunculkan ketakutan di tengah masyarakat saat ada orang berjanggut yang datang ke wilayahnya. Sidang jamaah Jumat rahimahumullah. Karena Allah Subhanahu wa taala telah mengaruniakan akal kepada kita, marilah kita gunakan sebaik mungkin. Jangan sampai kita justru hanyut terbawa arus media, membenarkan mentah-mentah segala yang dipertontonkan dan menyalahkan apa yang dinilai salah menurut kacamata media. Mari kita sharing terlebih dahulu menggunakan standar nilai agama Islam. Akhirnya kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan berdoa kepadanya semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita dalam benteng generasi muda Islam dari berbagai fitnah yang ditampilkan di berbagai media, baik elektronik maupun cetak. Hanya kepadanya lah kita beribadah dan hanya kepadanya lah kita mohon pertolongan. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inni nas'aluka salamatan fid dinina wa afiyatan fil jasadina wa ziyadatan fi ilmina wa barakatan fi rizqina wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil maut wan najatan minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.